Oke teman-teman, di video kali ini masih bersama saya Lambang S teman-teman. Nah, di video kali ini adalah video perjalanan dari Pos Pungkruk ya, atau saya akan melewati jalan alternatif dari Sragen menuju ke Salatiga teman-teman. Saya cek kamera dulu. Oke, kameranya nyala, takutnya nggak kerekam. Sudah hijau teman-teman. Nah, oke, di sebelah kiri adalah pos polisi Pos Pungkruk, dan sekarang saya akan melewati menuju ke Salatiga teman-teman. Dan ini adalah video lanjutan ya teman-teman, dan masih tanggal 13, tepatnya hari Kamis November 2025 teman-teman. Nah, dan sekarang jam 6 lebih 25 menit ya. Saya cek kamera dulu teman-teman, takutnya nggak kerekam ya, tadi nggak ngecek dulu. Oke, kameranya nyala. Di sini ada pintu masuk exit tol ya, pintu masuk dan pintu keluar tol. Waduh, lampunya merah. Ini adalah jalur alternatif. Biasanya saya kalau lewat sini itu kondisi perjalanan cepat itu memakan waktu 1 jam teman-teman. Itu kondisi lalu lintas sepi dan kondisi saya agak kenceng ya nyetirnya bahasanya. Tapi untuk kali ini pagi itu masih ramai. Saya kurang tahu untuk durasinya nanti berapa menit. Yang jelas ini 1 jam lebih teman-teman. Dan di jalur alternatif ini, kalau pengalaman saya itu banyak teman-teman yang sangat saya ingin ceritakan. Saya mulai dari perjalanan dulu. Perjalanan ini itu sangat ramai kalau pagi, karena banyak sekali itu orang yang bekerja ke arah Semarang atau dari ke Ungaran. Tapi yang bagian sana teman-teman, bagian sesudah Boyolali ya. Karena yang bagian bukan yang daerah sini, masih yang di daerah ujung itu sangat banyak sekali yang ingin ramai pengalaman saya waktu pagi hari. Karena saya pun juga pernah lewat sini itu waktu pagi hari setelah subuh ya. Saya juga istirahat dulu, tapi saya dulu nggak ada bikin video teman-teman. Itu sangat ramai. Terus yang kedua, saya pernah sore hari sekitar jam 5 sore dari Salatiga ke sini tuh sampai sini jam 6 ya, keluar sini itu sangat bener-bener laju. Itu bareng sama itu loh teman, Bang Pelecet itu loh. Bang Pelecet tahu nggak, apa gawe koperasi itu bareng. Wah, dia kencang-kencang naik sepeda motornya, luar biasa, saya akuin. Sepeda motornya waktu saat itu repo absolut, tapi keren ya. Nggak tahu ya namanya, mungkin karena dikejar deadline atau waktu juga, makanya apa itu nyaman, dia kenceng. Terus ada pengalaman lagi yang nggak enaknya saya tuh juga pernah dulu teman-teman. Itu kalau dari Salatiga menuju ke sini, itu di sana itu ada pintu masuk tol. Sesudah pintu masuk tol itu ada musola di sebelah kiri jalan, dan itu tempat rest area juga untuk truk-truk ya teman-teman. Nah, untuk truk-truk yang besar-besar itu sebagian ada yang rest area di sana. Dan itu saya kehujanan, posisinya kehujanan. Pada waktu itu jam 6 sore teman-teman. Saya sembahyang maghrib itu loh teman-teman, kan posisi waktu hujan. Saya pakai sarung tangan ini teman-teman, sarung tangan ini. Saya juga pakai apa itu namanya, pelindung kepala, masker ini atau bandana ya, sering disebut bandana karena saya sering pakai, nyaman pakai ini. Terus ada juga saya itu tempat jas hujan itu kan ada tempatnya teman-teman. Jadi setelah saya sholat maghrib itu kan hujan posisinya teman-teman, jadi saya lepas jas hujan, apa itu namanya, sarung tangan, biar tidak terlalu kedinginan itu teman.
sama tempat jas hujan sama bandana ini, karena sudah basah banget bandanya ini, hujannya itu sangat lebat teman-teman. Saya cantolkan di sini ya seperti ini teman-teman, pakai kresek pada waktu itu, kantong kresek. Kantong kreseknya ya tipis sih, maksudnya kantong kresek biasa itu. Oh ini alarmku berbunyi teman-teman, HP-nya panas. Bentar, saya matiin dulu alarm. Saya matiin alarm dulu. Ini mengganggu, tapi nggak bisa berhenti teman-teman. Jam 6:30 ini alarm saya berbunyi, alarm bangun kerja. Bentar, saya matiin alarm dulu, tapi nggak bisa berhenti ini. HP-nya panas ya, kroso soalnya. Oke, saya send ke kiri dulu. Saya ngambil ke kiri, ini ada space nih untuk berhenti sebentar. Nah ya kan, alarm saya berbunyi. Saya mati alarm dulu teman-teman. Oke, saya lanjut lagi perjalanannya. Jadi waktu itu saya cantolin di kresek sini teman, dan saya sadar itu waktu sampai di sini, sudah keluar sini ya, ternyata jatuh teman-teman. Sarung tangan, bandana sama tempat jas hujan itu jatuh, saya cantolin di sini. Habis itu ya makanya saya sekarang pakai beli jas hujan yang kayak box paralon itu, tak ikat di belakang teman-teman, di atas ban sepeda motor, di dekat sama ikat di spatbor belakang. Saya juga beli sarung tangannya ya, beli lagi yang sama seperti ini karena sudah nyaman pakai yang ini ya, meskipun nggak mahal ya, termasuk kelas murah lah, tapi ya nyaman aja menurut saya. Karena menurut saya ya nggak perlu mahal, yang penting nyaman gitu, enak gitu loh teman, pakai sarung tangan yang ini. Ini saya mau nyalip nggak bisa. Terus ada lagi, saya apa itu namanya, bentar, nyalip dulu. Pernah juga di sini saya juga apa itu namanya, bareng teman-teman itu tahun 2019 waktu menghadiri acara Honda Bikers Day itu di Semarang teman-teman. Bapak iki nyalip menggo anggere, kaget aku. Itu sama teman-teman komunitas sepeda motor, ada 7 sepeda motor kalau nggak salah, sepeda motor CBR ya. Itu lewat sini, itu pengalaman pertama saya lewat sini. Saya juga pernah nyasar teman-teman, walaupun pernah kesini itu saya juga pernah dulu di perempatan nih loh, di depannya ada perempatan, saya ambil ke kanan, kalau dari sana lurus ya apa itu namanya, ya apa itu namanya, nyasar. Ini saya ambil lurus dulu. Ini jalan raya Pungkruk ya teman-teman, untuk kondisi namanya ini ada angkutan. Oke, saya tambah kecepatan sedikit ya teman-teman, biar segera sampai. Oh ini ada perbaikan jalan teman-teman, ada pas nggak ngesai uangnya, sebenarnya kasihan juga, tapi mohon maaf ya, nggak tak kasih uang, nggak nyediain.
apa itu uang pecahan di saku. Ini harus sabar dan antri, harus sabar dan antri. Macet sekali ya teman-teman, karena ini jamnya pagi, orang berangkat kerja. Luar biasa macetnya. Oh, ini sudah nih, jalannya dibuka tutup satu. Bentar teman, saya cek kamera dulu ya. Ini ibu mau nyalip, nggak nyalip tapi ambil ke kanan. Aku yang mau nyalip di belakang nggak bisa, Bu. Ini padahal kiri kosong loh. Nah, andai kan saya ke kiri dulu baru ke kanan. Ini sangat mudah, Bu. Ini bareng anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah nih kadang juga bahaya temen. Aduh, saya tuh sudah pernah pengalaman bareng anak-anak sekolah itu nyetir asal-asalan. Asal WC daripada aku mir-mir nyamar di belakang. Nah, dulu saya istirahat sembahyang di sana teman, di musola itu. Saya nggak tahu namanya apa. Habis sholat baru lanjut perjalanan, tapi sudah jam 5 itu. Sekarang kesiangan, setengah 7 baru sampai sini. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini saya salib kalau bisa. Videonya baru 15 menit, 13 menit, 15 menit teman. Ayo Mbak, nyalip, tapi perlu sabar. Memang di sini tuh kita harus sabar. Kita naik sepeda motor tuh kalau nggak sabar atau naik berkendara di jalan umum tuh memang sangat nggak enak teman. Kadang memang di jalan itu kita sering terbawa emosi. Jadi kita harus benar-benar bisa mengontrol pola emosi kita saat berkendara. Itu berpengaruh sekali teman. Emosi kita saat berkendara itu sangat berpengaruh dengan keselamatan kita. Nah, ini adalah kita masuk di Tanon ya teman-teman, sekitar Tanon. Nah, di sini ada perempatan. Kalau ke kanan itu ke Tanon, jadi saya ambil ke kiri. Sebenarnya saya ambil lurus, belok ke kiri juga bisa, tapi saya seringnya ambil ke kiri karena di sini ada pasar, perempatan besar ini ya. Nah, kalau ke kiri itu adalah ke Gemolong, jadi saya via Gemolong. Dan ini adalah pasar. Ini sebenarnya saya punya teman, tapi di sini nggak tahu rumahnya. Rumahnya ke Tanon sini, teman ibu-ibu. Teman kerja di Surabaya dulu.
Ini belok kiri lurus atau ngikuti rambu yuk? Saya nggak tahu rambunya. Saya ambil ke kiri langsung, nggak tahu ya, kalau salah ya mohon maaf, nggak ada rambu-rambunya. Ini saya bawa teman-teman, apa itu namanya, makanan. Saya cantolin yang di depan ini, tak tali pakai taliban. Sebenarnya ada kabel tis di dalam tas, tapi wes males bongkar-bongkar. Tadi habis bongkaran dari bawa kardus yang di belakang, wes talibannya tak iketin di situ aja wes. Di daerah Tanon, nanti di sini ada pertigaan, saya ambil ke kanan. Nah, di sini bentar lagi ada pertigaan di depan tuh, tapi agak jauh ya. Tapi jalannya sekarang bagus teman-teman, dulu nggak kayak gini. Dulu jalannya itu hancur, ini masih bagus nih termasuk. Iya, saya ingat dulu jalannya hancur. Terakhir saya ke sini lewat sini tahun 2023, bulan November juga. Itu anak SMP naik sepeda motor ugal-ugalan pakai knalpot blong, nggak ada spion, nggak pakai helm, naik sambil menoleh ke kiri ke kanan. Astagfirullah, mungkin masih senang-senang naik sepeda motor ya, jadi dia belum paham jalan raya luar ini, jadi dia masih paham tentang jalan desa, jadi masih bisa laju-laju, belum memikirkan keselamatan menurut saya. Aish. Oke, kosong, saya salib. Jalannya ini enak teman-teman, ada variasinya. Yang maksud saya ada variasinya tuh, kadang ada berbelok-belok, kadang ada yang rusak di sebelah sana. Jadi mulai berbelok-belok, tapi untuk tanjakan enggak, di sini enggak ada tanjakan menurut saya. Tanjakannya masih terbilang cukup mudah. Oh iya teman-teman, ini bener-bener jalannya diperbarui, di aspal cor. Dulu nggak kayak gini, dulu jalannya bener-bener rusak parah, saya masih inget. Pas nih aku ngikutin di belakangnya mbak-mbak yang di depan itu malah sesat. Dia nyalipnya mau mepet ya, nggak kayak gini kan posisi los gitu loh, mau mepet dia nyalip. Nah di depannya ada pertigaan teman-teman, saya ambil ke kanan ya. Duh, ini pertigaan atau bangunan, saya kurang paham. Ada pengerjaan jembatan. Oke, saya ambil ke kanan.
Ini kita masuk di kecamatan Peluput ya teman-teman. Ini masih ada tulisan Puskesmas Tanon. Apakah ini sudah masih Tanon? Tapi di sini juga tertulis Desa Brumbung. Nah, buat kalian ya, warga yang sekitar warga sini bisa komen ya. Atau buat kalian yang sedang ada di luar Jawa atau di luar kota ini, area sini, bisa komen atau bisa melihat channel video ini biar mengobati rasa kangen kalian ya. Saya bel kecil-kecil aja. Ini bapaknya satu ngereteng satu enggak. Sak Markus kadang sampai tengah belok ke kiri. Oke teman-teman, karena jalannya terbilang sepi, saya tambah kecepatan sedikit ya. Saya cek kamera dulu. Oke, masih nyala kameranya. Sekarang kita berada di Jalan Raya Gemolong. Woi, ada bus Metro Mini. Di sini juga ada apa itu namanya, rumah makan buat kita yang rest. Yang jelas parkirnya luas ya. Soalnya kalau tempat-tempat makan itu yang dicari pertama tempat parkir. Kalau mobil-mobil besar nggak bisa parkir ya susah. Maaf teman-teman, ini saya bel ya. Mungkin agak berisik karena bel saya ini termasuk bel yang terdengar nyaring atau keras ya. Tapi supaya yang di depan ini mau mecah kayak gitu loh. Ini kan anak-anak sekolah nih. Dia tuh ngumpul jadi satu. Apa itu kalau orang Jawa ngaran ini dampiak. Mungkin kalian sebagian ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ini kan pakai 2 jalur gitu loh. Ini makanya tak pecah, tak bel dikit-dikit sambil tak salipi. Ini sebelah kanan ada sekolahan apa ini? Saya ini kalau naik motor, desa Lapangan Pleman teman-teman, Lapangan Pleman. Soalnya saya udah motor itu termasuk laju gitu. Sampai saya membaca tulisan kelebatan itu wes nggak terbaca. Ya namanya juga, saya juga fokus ke depan juga sih. Fokus ke jalan raya yang di depan maksudnya. Durasi videonya 25 menit ya temen, sekitar 25 menitan. Mudah-mudahan nanti nggak sampai 1 jam sudah sampai di Salatiga. Saya ingat namanya itu kalau tubuh saya Jalan Joko Tingkir. Karena sering kan buka Google Maps itu nama jalannya Joko Tingkir, tapi dari Salatiga menuju ke Ungaran itu nanti akan saya bikin satu video lagi.
Tapi sebenarnya lebih teman-teman kalau 1 jam. Saya sampai sini aja sudah 25 menitan. Soalnya ini masih jauh banget mau tak tambah laju kecepatan tuh saya juga memikirkan apa itu namanya kondisi badan saya sudah tadi malam itu nggak ada tidur sama sekali. Dari Surabaya itu nggak ada tidur, pulang ke rumah Ngawi sebentar naruh titipannya kakakku apa itu namanya oleh-oleh saya ngeikat di belakang tadi itu yang bikin capek itu karena saya duduknya harus badannya tegak lurus terus nggak bisa ke belakang sedikit. Nah sekarang ini kita berada di jalan Gemolong Gabukan. Ini kita ambil lurus terus ya, pokoknya ngikuti jalan ini. SMK Sakti Gemolong. Ini termasuk padat ya teman-teman, tapi belum lagi nanti kalau di Ungaran. Di Ungaran tuh kalau pagi 6:30, wah metro mini, bus kecil-kecil itu, bus yang kecil-kecil itu banyak banget gitu loh. Itu di Ungaran. Tapi kalau nanti sampai Ungaran jam 7 lebih yang jelas bisa jam 8. Sekarang aja sudah jam 7. Sampai sini sudah baru sudah 30 menit. Videonya 30 menit. Sampai ke Salatiga bisa 1 jam 20 menitan ini. Kalau ke kiri ke Solo, ini ada perempatan ya teman. Ke kiri ke Solo, ke kanan ke Purwodadi, dan di sini ada lampu merah. Di depan ini ada rel kereta api.
Ini pusat perbelanjaan teman-teman di daerah sini ya. Jadi cukup lumayan ramai kalau di sini. Itu ada penjual makanan, sayuran, ada bengkel tapi belum buka sebelah kanan jalan. Jadi pusat perbelanjaannya di sini. Jalan Raya Gemolong Gabukan. Oke, ntar saya salib. Oke, sekarang saya salib lagi, bisa menyalip. Mudah-mudahan ini nggak ada hujan ya teman-teman, karena kalau hujan ya saya repot juga. Durasi videonya sudah 45 menit teman-teman. Mungkin sampai Salatiga nanti bisa 1,5 jam ya durasi videonya. Ini kita sudah mulai jalan yang menanjak, tapi ini sedikit kok teman-teman, nggak terlalu banyak tanjakan. Maksudnya tanjakannya nggak terlalu banyak. Di depan saya ada truk ayam. Saya nggak ngelihat, makanya kok bau-bau apa itu, ternyata truk ayam. Saya baunya agak mulek teman-teman. Ini wah, saya tak menjauh dulu, nanti kalau wis bisa nyalip tak bisa kelihatan nyalip tak salip ya. Ini bulunya kadang juga berterbangan ini. Nah ini bisa nyalip.
Ini ada orang jualan buka tadi soto Boyolali. Oh, di sini sudah mulai banyak rumah makan teman-teman di sebelah kiri kanan ya. Ini juga banyak sekali. Tapi saya belum pernah mampir sama sekali makan di sini. Nah, ini ibu-ibu yang susah tuh ya gini, main nyelonong tanpa melihat ke belakang dulu. Tapi di sini cuacanya agak dingin teman-teman. Ini lumayan dingin di sini, enak, dingin. Cuaca anginnya dingin. Saya menguap teman-teman. Apakah ini saya pertanda ngantuk? Sekarang kita berada di Mojo. Ada tulisannya Mojo. Ini juga pusat perbelanjaan juga, pusat pertokoan perbelanjaan. Nggak ada yang jaga, tapi pada nggak mau antri tadi. Ada motor nyebrang. Itu ada sepeda motor sebelah kanan ujuk-ujuk nyalip, kaget tuh, nggak ada suaranya padahal sepeda motornya apa itu namanya, Matic. Oh, di sini tadi malam kayak hujan temen. Ini basah ya, air hujan atau air bukan, tapi kayak hujan. Sini nih masuk di Boyolali ya, bukan Sragen lagi. Di Andong, kecamatan apa tadi, Magersari. Ini di sini ikut Boyolali teman-teman. Oh ya, di sini SPBU Andong, bener. Di sini sudah ikut Boyolali.
saya menguap lagi teman-teman. Kayak saya juga perlu istirahat sebentar ini, minum-minum dulu ke Alfamart atau ke Indomaret sebentar. Oh, di sebelah kiri ada sungai teman-teman, airnya sangat deras ya, berarti bekasnya hujan. Ini namanya kita jalan provinsi. Nah, ini sepeda motor ratingnya gak ketok, tapi mengandalkan suara ya. Ternyata ada suaranya teman-teman. Salatiga Semarang ke Musuh, ambil ke kanan. Oke, kita lurus teman-teman. Wisata Waduk Kedung Ombo, ambil ke kanan. Oh, ada Waduk Kedung Ombo ya. Oh iya, saya pernah denger ya Waduk Kedung Ombo. Ternyata tuh di sini. Nah ya teman-teman, videonya hampir 1 jam ya, sekitar 55 menit, ini sudah hampir 1 jam. Nah di sini baru sampai pertigaan ini masih jauh, masih ada 20 menitan atau 30 menitan. Jadi perjalanannya 1 jam 30 menit baru sampai Salatiga. Ini padahal saya istirahatnya juga sudah sebentar loh teman. Tapi ya nanti tak coba istirahat lagi. Ini bensin saya sisa 3 bar. 3 bar itu masih banyak teman-teman. Ini ada Pertasop. Ayo bapak ini belok kanan enggak? Wes belok, ingat-ingati ke kanan teman-teman. Ingat-ingati apa ya, melihat ke kanan. Tak kira mau belok, ini ada musola. Sebenarnya mau berhenti di musola ya. Mau buang air kecil teman-teman, atau buang air kecil di pom nanti. Tapi kalau pom kayaknya masih jauh. Pomnya soalnya dekatnya Salatiga, seingat aku. Oh ini ada rumah makan, parkir, rest area luas, ada tertulis gitu.
Desa Bade. Tapi kok nggak ada SPBU ya teman-teman? Perasaan di sini ada SPBU. Apa memang bener SPBU di dekat Salatiganya? Mas, sepeda motornya rating. Oh iya, saya lupa temen, itu namanya gunung apa ya? Yang ada di depan itu, view-nya bagus sekali. Wah, buat kalian yang tahu bisa komen-komen ya teman. Saya jujur ini nggak tahu itu apakah namanya Gunung Perahu atau kok gunung apa ya, saya nggak tahu sama sekali teman. Kalau Gunung Perahu itu Dieng, perasaan saya itu gunung apa. Saya di daerah ada Pertamina teman. Saya izin ke kamar mandi dulu sama Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya videonya. Saya tadi istirahat bank air kecil teman-teman, sekalian ngisi lagi Pertamax 50.000 karena itu ternyata pomnya baru buka teman-teman, jadi belum ada pertalite ya. Dan ucapan-ucapan selamat baru buka itu juga masih banyak apa itu karangan bunganya. Nih sekarang tadi SPBU Klego ya teman-teman namanya. Sekarang kita ada di Klego Boyolali. Ini adalah video lanjutannya tadi sekarang jam 7:30 ya teman-teman. Nah ini jadi lumayan enak teman-teman. Jadi kalau saya sudah istirahat sebentar nih, badan terasa enteng lagi. Tadi saya ngebangop, tadi sempat minum air putih, minum air banyak, jadi bugar lagi. Ini sebenarnya kita sudah dekat loh teman-teman. Ini jalannya sudah sampai di belok-belokan. Saya lupa juga nggak buka Google Maps ini untuk berapa kilo lagi. Tapi saya ingat jalan ini, kalau jalan sudah berbelok-belok ini sudah dekat. Nanti kalau sudah mau masuk Salatiga, itu jalannya itu cor-coran. Kalau masih belum diperbaiki ya, seingat saya itu masih cor-coran. Nah ini ada tikungan ini yang saya ingat. Ini tikungan tajam lewat jembatan. Ini jembatannya tikungan terus naik. Durasinya pasti nanti lebih dari 1 jam teman-teman. Ini aja durasinya sudah jalan ke 50 menitan ya, sekitar 50-55 menitan.
Oh iya, itu teman-teman, itu gunung apa ya? Saya sampai masa Sindoro teman-teman. Kok Sindoro? Sindoro itu di mana ya? Saya juga terlalu hafal nama daerah-daerah pegunungan. Tapi saya akui itu bagus gunungnya. Nah ini ada Masjid Ar-Rahman, saya ingat sekali karena dulu saya pernah berhenti di sana waktu sore hari. Ya dari sini sudah nggak jauh lagi kok. Jadi sekitar 1 jam lebih lah nanti videonya dari Pos Pungkruk menuju ke Salatiga. Alternatif Salatiga loh ya teman-teman, bukan Salatiga kota. Nanti untuk ke Salatiga menuju ke Ungaran saya akan bikin video lagi. Jadi untuk total konsumsi bahan bakar saya sudah menghabiskan 150 ya teman-teman. Yang pertama tadi 8 liter, 8,2 liter. Dan yang ini barusan tadi 4, sekian gitu. Harga pertama tadi saya nggak lupa ya, kalau nggak salah 12.200. Seingat saya segitu. Atau saya salah baca, saya juga nggak tahu. Saya nggak terlalu perhatian soal harga. Yang asal bensin saya terpenuhi gitu. Ini adalah Jalan Karanggede Gempolong ya teman-teman. Kita berada di Jalan Karanggede. Bentar, ini HP saya takutnya ketinggalan di SPBU. Saya raba-raba, untungnya enggak. Kalau ngerokok enggak, tadi enggak ada ngerokok sama sekali. Saya kalau perjalanan jarang ngerokok teman-teman. Nggak tahu kenapa, kalau istirahat jarang ngerokok. Mungkin nanti kalau ngerokok ya nanti. Ini sebelah kanan ada SPBU Karanggede. Ada rumah sakit Karanggede, Sisma Medika. Oke, saya salib dulu. Salatiga Semarang, lurus. Kalau belok ke kiri itu bisa teman-teman, tapi muter ke Boyolali lagi. Nanti dari Boyolali baru ke Salatiga. Tapi ya saya belum pernah sih lewat situ. Kadang kalau jalan yang belum pernah itu ya bikin penasaran pengen lewat situ gitu loh. Tapi di satu sisi ya pengen yang cepet-cepet sampai. Kalau saya
lewat jalan yang baru itu kan pasti buka Google Maps lagi gitu. Tapi kalau jalan raya besar itu jarang buka Google Maps karena ada petunjuk arah. Tapi untuk saat ini saya belum tertarik untuk jalan yang baru. Takutnya tambah kelamaan teman-teman. Apalagi kalau sepeda motor tipe laki yang ada koplingnya gini, kalau buka Google Maps, buka HP nggak bisa berhenti ya, nggak bisa sambil naik motor ya. Beda sama kalau matic teman-teman. Kalau sama matic buka sebentar bisa. Kalau ini ya buka kalau ada kondisi tidur atau lubangan, kadang nggak dikurangi gigi atau dikopleng ya mati. Suruh tinggal Salatiga. Oh, ini bentar lagi kita sampai teman-teman. Jadi durasinya sekitar 1 jam juga ya teman-teman. Tapi lebih dari 1 jam soalnya tadi wis istirahat. Nah, ini jalannya masuk rusak ya, berarti wis sampai. Jangan hujan ya teman, saya berdoa jangan hujan. Soalnya kalau hujan bahaya ini. Action cam saya nggak bisa tahan air kalau pakai ini. Mic apa itu kabel mikrofon lavalier. Nah, kecuali kalau pakai wireless aman. Ya bisa sih ngevlog, tapi ya itu di dubbing suaranya, tapi di dubbing waktu pengeditan itu biasanya. Tapi ya gimana lagi, ngeditnya juga ribet menurut saya. Saya juga ngeditnya itu belum terlalu bisa teman-teman, masih belajar juga ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang ada yang kurang, itu kalian bisa komen. Ngedit saya juga di CapCut. Sebenarnya durasi 1 jam itu susah-susah gampang loh teman-teman. Soalnya saya sebelum video bikin ini, saya sudah pernah bikin video 1 jam dari Malang SPBU Pamotan menuju ke jalan menuju ke Tumpak Sewu. Itu durasi 1 jam ya. Itu kualitasnya apa itu namanya, bitrate-nya itu jadi kecilin bisanya. Bitrate-nya dibesarin itu gagal terus. Maksudnya tersimpan di galeri tapi gagal, nggak bisa di play atau nggak bisa diputar ulang sebenarnya. Tapi gimana lagi, mau bikin video bagi 2-30 menitan ya ribet, nggak full perjalanan. Kalau perjalanan full kan ya dari Bungruk ke Salatiga, jadi biar bisa apa itu namanya, mengira-ngira kalau kalian dari Bungruk ke Salatiga dengan kecepatan sepeda motor segini itu sampainya segini. Kalau saya ini rata-rata 60-70 jarang teman-teman. Ini aja 60-an, 65, 64 gitu. 70 tuh kalau turunan aja, kalau biasa gas-gasannya ya 60, 50, 60. Nabrak apa tadi?
ini tandanya kita sudah mau sampai teman-teman. Nah bener kenapa yang saya bilang tadi, kita sudah memasuki jalan Cor-Coran, itu tandanya sudah mau sampai di Salatiganya. Apalagi yang sudah berbelok-belok ini sudah masuk daerah mana, Kabupaten Semarang. Tapi aku nulis aku baca di tulisan apa tadi, masa ini sudah mau masuk Kabupaten Semarang, bukannya Salatiga ya? Terus saya yang salah nulis ya, salah baca ya teman-teman. HP ku panas temen-temen, ini kayak ada orang telepon, rasa panas sih. Nah ya, ada orang telepon, ternyata kakakku telepon. Ini namanya Jalan Raya Kalisuruh teman-teman, Karanggede. Suruh atau Kalisuruh ya? Sepertinya Suruh. Ini jalannya enak sih, cuma ya ada nanjak dibilang enak juga enak. Tapi ada truk tadi, saya lebih baik menyalip daripada di truk. Truknya angkat apa itu namanya, bataringan batako, takutnya nggak kuat tanjak, di belakangnya malah bahaya, makanya tak salip seberani saya. Meskipun di depan itu ada mobil, lebih baik tak salip, tapi mobilnya pengertian, dimana kita salip tuh dari lawan arah itu yang saling pengertian tuh ngerem mendadak, ngerem gitu loh, bukan mendadak sih, ngerem, masalah kan kita juga pengertian juga, tapi ya sebenarnya saya jauh. Oh ini kita sudah bentar lagi sampai temen. Durasi videonya 1 jam lebih 7 menitan, 10 menitan ya temen, dari Pos Pungkruk menuju ke Salatiga. Nanti di depan sebelah kiri ada SPBU teman-teman. Ayo mas, tak menggok mas, terus tak koi jalan tapi mandek di tengah jalan. Ragu-ragu, sebenarnya nggak ragu-ragu, mereka juga menghargai.
Soalnya kita harus kadung gas gitu. Sumpah teman-teman, itu gunungnya bagus banget yang sebelah kiri itu. Di atasnya ada awan bertopi. Kita sudah sampai di Suruh. Ya, ini pasar Suruh. Pasar Suruh. Pasar Suruh ini sudah masuk Boyolali atau sudah di Salatiga, teman? Tapi saya membaca tadi di Kabupaten Semarang. Saya baca ikut Kabupaten Semarang tadi, ada tulisan. Saya kurang begitu paham teman-teman, karena saya hanya sekedar lewat sini. Biasanya kalau lewat itu jarang apa itu namanya, Jalan Raya Suruh Salatiga, Jalan Raya Suruh Kali Gede. Jarang memerhatikan gitu loh, cuma jalan gitu. Nah, ini kita sudah sampai di SPBU. Jalannya diperbarui teman-teman. Dulu nggak kayak gini perasaan, atau saya kurang ingat deh. Bukan, ini bukan SPBU yang di sana, masih ada lagi berarti. Itu bapaknya retengnya belok ke kanan tapi nggak ngeliat. Durasi video 1 jam lebih 10 menitan ya teman-teman. Tapi cuaca di sini sudah dingin teman-teman, udaranya kerasa dingin. Monggo mas, sedang lewat, kenapa mau bising Kenapa bising saya nggak terlalu suka sama knalpot bising. Ben budak ben ada dhisik. Kalau ngevlog ada knalpot bising itu nggak terlalu jelas juga teman-teman, suaranya kalah sama knalpotnya. Tapi ya memang pribadi saya nggak terlalu suka knalpot bising, itu nggak terlalu suka. Knalpot brong itu nggak suka. Mungkin kalau naikin punya sepeda motornya temennya 1 kali 2 kali pakai knalpot bising itu masih wajar, tapi kalau setiap hari nggak tertarik teman-teman saya. Sepeda motor saya pun sebenarnya nggak ada modifikasi sama sekali, ya motor standar teman-teman. Nggak terlalu suka modifikasi yang berlebih-lebihan, tapi ini ada RX nya keren teman-teman. RX King atau RX apa, tapi ya RX spesial ya nggak tahu lah. Pokoknya jenisnya RX King sih jemputnya, entah tuh RX 100 atau RX berapa ya punya tetap RX King. Bagi orang yang nggak tahu ya tetap RX King, tapi kalau bagi orang yang paham ya disebut RX 100, RX spesial. Nah, di masjid sebelah kanan ini teman yang saya cerita dulu, saya sempat istirahat.
terus perjalanan pulangnya sampai di Pungkruk baru klik tahu kalau sarung tangan sama peralatan lainnya jatuh itu. Ini kita sebenarnya sudah mau sampai teman-teman, nggak jauh lagi ya. Kalau kita sudah melewati exit tol itu sudah dekat. Nanti kalau sudah sampai di Salatiga videonya saya potong ya teman, saya stop dulu. Nanti bukan saya potong, saya stop, saya bikin video perjalanan baru Salatiga menuju ke Ungaran. Ungarannya sampai mana ya nggak tahu. Alun-alun Ungaran kayaknya. Ungaran nama tapi. Nah ini teman-teman kita sudah mau sampai ya, Tingkir, Salatiga, Boyolali, Solo, Semarang lewat jalan tol. Lampunya hijau ya, tak tempel dulu biar nggak merah lagi. Kota Semarang, Desa Wisata Tingkir. Nah ini yang jadi pertanyaan, Desa Wisata Tingkir ini apa? Oh makam atau makam Pak? Saya nggak terlalu tahu. Oh ya kalau saya pulang biasa lewatnya sini, yang sebelah kanan sini. Bukan. Oh iya sebelah kanan sini. Kita ambil ke kanan, kota kanan. Oh ini teman-teman yang arah ke apa itu namanya, Jalan Jawa Tingkir. Kalau kita ke kanan, tapi ini saya ambil lurus aja lah. Ya itu biasanya kalau saya pulang lewat itu ya lewat sana dulu. Kalau sini saya nggak hafal soalnya. Kalau ke sana saya mudah. Ini kita Boyolali, Surakarta ambil ke kiri. Terminal tipe A Tingkir. Oke teman, videonya saya akhir sampai di sini dulu ya.